Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Hindarti Rosalina, NIM 19072110013. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang melakukan intervensi perubahan dalam organisasi. Apa itu intervensi? Intervensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak orang, golongan, negara, dan sebagainya. Intervensi dapat pula diartikan sebuah perbuatan atau tindakan campur tangan yang dilakukan oleh suatu lembaga terhadap sebuah permasalahan yang terjadi di antara dua pihak sekaligus, di mana tindakan yang dilakukan tersebut akan merugikan salah satu pihak yang sedang bermasalah. Para ahli juga memiliki pendapat masing-masing mengenai pengertian intervensi sebagai berikut. Yang pertama, menurut Black Law Dictionary, intervensi adalah ikut campur suatu negara dalam urusan negara lain dengan menggunakan ancaman kekuatan atau langsung dengan kekuatan. Yang kedua, menurut Parry dan Grant, intervensi adalah ikut campurnya sebuah negara dengan cara diktator dalam kaitannya sama negara lain dengan sebuah tujuan untuk menjaga sebuah negara atau juga untuk mengubah kondisi aktual tertentu. Selanjutnya, apa itu organisasi? Kata organisasi sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin juga banyak yang belum tahu seperti apa organisasi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata organisasi diartikan sebagai kesatuan atas susunan yang terdiri dari berbagai bagian, struktur atau orang, dalam perkumpulan dan sebagainya, untuk tujuan tertentu. Organisasi dapat pula diartikan sebagai sebuah wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang yang diatur untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dalam sebuah organisasi diperlukan kerjasama secara efektif, efisien, dan ekonomis untuk mencapai tujuan organisasi. Apa itu efektif? Efektif itu artinya kegiatan organisasi tersebut dapat mendatangkan hasil yang baik atau dalam istilah organisasi berhasil berguna. Apa itu efisien? Efisien yaitu dalam usaha mencapai tujuan dapat dilaksanakan dengan tepat, tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Apa itu ekonomis? Ekonomis artinya dalam berorganisasi harus hati-hati dalam mengeluarkan uang, memakai barang, dan waktu. Dengan kata kita harus menghemat dan tidak boleh boros. Dalam melakukan kegiatan perubahan, yang terpenting harus dengan kondisi nyaman, melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan, dan membangun stabilitas kondisi yang diinginkan agar tercipta organisasi yang produktif. Dengan cara tersebut, kita dapat merumuskan apa yang harus dilakukan ke depannya, agar organisasi tetap dalam jangkauan yang baik. Dalam melakukan intervensi perubahan dalam organisasi, terdapat beberapa cara agar perubahan yang akan diambil tersusun dengan tepat, yaitu sebagai berikut, menurut SKKNI 2014. Yang pertama, mengunggah perlunya perubahan setiap saat. Yang kedua, melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, membangun stabilitas kondisi baru. Yang pertama, mengunggah perlunya perubahan setiap saat. Yang perlu dilakukan saat ingin mengunggah perubahan dapat dilakukan poin-poin sebagai berikut. Poin pertama, perubahan organisasi diidentifikasi berdasarkan fakta-fakta perubahan yang terjadi di dalamnya. Dalam tahap ini, seseorang atau kelompok dapat mengenal kebutuhan perubahan dan mengidentifikasi tipe perubahan, seperti mengumpulkan data-data, apa saja yang harus diubah. Hal yang tersebut dapat lebih mudah saat melakukan karena sudah memiliki bukti. Jadi hal yang ingin diubah akan lebih difokuskan. Poin yang kedua, kita dapat melakukan pendekatan-pendekatan manajemen perubahan yang sudah disiapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut sehingga dapat lebih mengenal organisasi yang akan diubah.
Poin yang ketiga, pendekatan-pendekatan manajemen perubahan dirumuskan berdasarkan tantangan pekerjaan yang baru ditetapkan. Dalam hal ini, bisa dilihat bahwa nantinya akan ada pekerjaan yang baru yang terbentuk dalam perusahaan seperti awalnya pekerjaan yang awal mulanya belum ada, sekarang menjadi ada. Poin yang keempat yaitu pendekatan-pendekatan manajemen perubahan disosialisasikan kepada seluruh anggota organisasi. Dalam hal ini, anggota organisasi akan mendapatkan beberapa peran yang berbeda karena adanya perubahan tersebut. Yang kedua, melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Poin yang pertama, simpul-simpul organisasi diidentifikasi untuk dilakukan kegiatan perubahan sesuai dengan tata cara yang berlaku di organisasi. Dalam melakukan kegiatan perubahan harus sesuai dengan tata cara yang berlaku di organisasi seperti mempromosikan dan mengembangkan karyawan yang menjalankan visi yang lebih baik dan terus berkembang ke depannya. Juga mengubah sistem struktur dan kebijakan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dalam organisasi. Poin yang kedua, partisipasi pekerjaan dilibatkan dalam kegiatan perubahan sesuai dengan simpul-simpul organisasi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Para pekerja harus berpartisipasi dalam organisasi yang akan terus maju ke depannya, seperti melakukan pencarian fakta-fakta yang sudah tidak dilakukan dan mengubah menjadi yang baru. Yang ketiga, membangun stabilitas kondisi baru. Poin yang pertama yaitu perubahan perilaku terkait dengan kegiatan perubahan yang diprakarsai sesuai dengan budaya organisasi yang telah ditetapkan dan dipilih oleh pemimpin organisasi. Pemimpin merupakan hal yang penting dalam suatu organisasi, karena pemimpin yang bertugas memerintahkan dan mengelola setiap organisasi. Sehingga saat pemimpin sudah memerintahkan sesuatu, maka harus dilakukan seperti mengubah peraturan yang kurang efektif dalam organisasi yang sedang dipimpinnya. Poin yang kedua, perubahan yang telah dilaksanakan, dibudidayakan, didukung dengan kebijakan organisasi. Seperti saat pemimpin memerintahkan sesuatu seperti ingin melakukan perubahan dalam suatu organisasi, maka ada di dalamnya juga dapat berpartisipasi saat melakukan, bukan hanya saat melakukan perubahan besar, saat melakukan perubahan kecil juga yang ada di dalam organisasi tersebut, juga dapat menyanggah dan berpendapat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.